Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farhan, SE MSc, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Desi Setiasih NPM 201332140 dan Alfiana Husnul Ismawati NPM 201332162 akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai bab 10 yang berjudul Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah. Dalam hal ini, ada 5 topik pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, masalah pengangguran. Yang kedua, masalah inflasi atau kenaikan harga. Yang ketiga, masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Yang keempat, masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, kebijakan segi penawaran. Yang pertama, masalah pengangguran. A. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Pencari kerja biasanya kesulitan untuk mendapatkan info dari pemberi kerja, sehingga tidak bisa bertemu dan bekerja sama. Yang kedua, terdapat pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Selanjutnya, terdapat pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Pengangguran struktural adalah suatu bentuk pengangguran tidak sukarela yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dapat ditawarkan pekerja dalam perekonomian dan keterampilan yang diminta pekerja oleh majikan. Kemudian, pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. B. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Terbagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan setengah menganggur. Pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir terdapat pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah para pekerja yang belum memenuhi kriteria seorang pekerja penuh. Contohnya adalah petani, pekerja paruh waktu, dan buruh bangunan. Kemudian yang kedua, masalah inflasi atau kenaikan harga. A. Jenis-jenis inflasi. Pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Yang ketiga, ada inflasi diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Efek buruk inflasi kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang ketiga, akan memperburuk pembagian kekayaan. Ketiga, masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Yang ketiga, masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. A. Efek kebijakan fiskal melalui pendekatan Y sama dengan AE. Perhatikan gambar 10.4.
Pada grafik A menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar delta G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak di mana delta T sama dengan delta G. Perubahan keseimbangan yang berlaku. Dalam grafik A, dimisalkan keseimbangan asal dicapai di titik E1. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak delta G dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2 dan pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Sedangkan dalam grafik B yang menunjukkan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional, juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan pajak sebesar delta T yang sama nilainya dengan delta G akan menambah pendapatan disposable rumah tangga sebesar delta YD sama dengan delta T. Pertambahan pendapatan disposable ini akan menaikkan pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi, kenaikan pengeluaran itu adalah kurang dari delta G, yaitu hanya sebesar delta C sama dengan MPC kali delta G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatan nasional baru akan dicapai di Y1. Pendapatan nasional bertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Selanjutnya, B. Efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE. Perhatikan gambar 10.6. Dalam analisis dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE, efek kebijakan moneter ditunjukkan dalam gambar 10.6a. Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukkan oleh AEO dan dengan demikian pendapatan nasional adalah YO. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi yaitu sebesar delta I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan, yaitu diasumsikan tingkat harga yang berlaku adalah P0. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. A. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang awal adalah AE dalam kurung P0 dan pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Seterusnya, misalkan kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat dan pada waktu yang sama kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AE P1. Yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut. Pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1, dan tingkatan harga meningkat dari P0 menjadi P1. Oleh karena Y1 lebih besar dari YF, tingkat pengangguran adalah sangat rendah. B. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Keseimbangan asal dicapai di titik E0, yaitu pada perpotongan penawaran agregat AS dari permintaan agregat AD0. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0.
Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan akan menimbulkan keseimbangan di E1. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan pengeluaran agregat, pendapatan nasional meningkatkan dari Y0 ke Y1. Tetapi peningkatan ini diikuti oleh kenaikan harga yang tinggi, yaitu dari P0 ke P1. Misalkan, pemerintah ingin tetap menginginkan perkembangan ekonomi hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan harga-harga yang lebih stabil. Hal ini akan dicapai apabila pemerintah dapat mengendalikan perubahan permintaan agregat AD, yaitu pemindahan kurva AD1 menjadi AD2. C. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara bersaingan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kebijakan fiskal dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi perlu menjalankan dua hal, yaitu 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga konsumsi. 2. Untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan kenaikan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. 4. Kebijakan segi penawaran. A. Stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Permintaan dan penawaran agregat yang awalnya masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian, keseimbangan awal dicapai di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0. Misalnya, tumbuh salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang, dan kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional real menurun dari Y0 ke Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dengan kata lain, stagflasi berlaku. B. Inflasi dan kebijakan segi penawaran. Keseimbangan permulaan dicapai dari E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini, tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1, yang menggambarkan inflasi berlaku dalam keadaan ekonomi yang berkembang. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku merupakan satu hal yang menggalakkan keadaan inflasi, menimbulkan efek buruk kepada kemakmuran masyarakat. Maka, untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan biaya pengeluaran perusahaan-perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penawaran agregat AS akan bergerak ke kanan, misalnya dari AS0 menjadi AS1. Perubahan ini memindahkan keseimbangan dari E1 ke E2. Keseimbangan baru ini menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh dicapai, dan masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya oleh karena harga turun dari P1 ke P2. C. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran.
Keseimbangan ekonomi dicapai dari E0 dan menggambarkan satu pendapatan nasional real dan tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0. Dan terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional real yang wujud adalah jauh di bawah YF. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran, pemerintahan melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan pemerintahan tersebut, kurva AS0 bergeser ke AS1. Pada masa yang sama, beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD0 menjadi AD1. Keseimbangan baru yaitu perpotongan antara AS1 dan AD1 dicapai di E1 dan berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1 dan pertambahan ini akan mengurangi pengangguran. Sekian dari kelompok 9. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.